kita bakal ngobrolin sesuatu yang super relevan banget nih buat kita semua ya, terutama buat para calon guru, para pendidik muda, dan siapapun yang peduli pada pendidikan di Indonesia. Kita bahas tentang pendidikan di zaman sekarang ya teh, di era digital, era serba cepat, era penuh tantangan, tapi juga penuh peluang yang sangat luar biasa sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman semua stay tune ya, karena kita bakal kupas tuntas nih mulai dari kondisi pendidikan kita hari ini ya teh, tantangan yang akan dihadapi guru dan siswa, sampai gimana kita nih sebagai calon pengajar, calon pendidik bisa berkontribusi nyata begitu ya teh. Oke, benar. Yuk kita mulai pembicaraan hari ini. Teman-teman, langsung saja kita masuk ke topik pertamanya. Kalau kita ngomongin pendidikan di zaman sekarang nih, yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman, khususnya di pikiran Teh Sophie dulu nih, apa yang akan terlintas? Nah, kalau saya pribadi ya teh, Iya. yang langsung kepikiran di otak saya tuh gadget tuh teh. Iya. Gadget, bener, gadget, internet sama YouTube. Iya, benar banget. Karena saya melihat ya anak-anak sekarang itu belajarnya udah enak banget ya, beda lah sama zaman dulu begitu teh. Benar. Nah, coba bayangin ya teman-teman semuanya, kita dulu itu kalau mau belajar ke perpustakaan, buka buku tebal juga. Tapi kalau kita tidak mengerti, kita tetap saja harus dibaca karena kita akan mencari materi yang harus kita cari. Nanti sekarang beda banget dengan Beda dulu. banget. Kita tinggal punya smartphone, tinggal ketik di Google dan beberapa detik apa yang kita cari langsung ada. Mudah banget kan? Mudah banget ya teh. Nah itu juga yang dinamakan dengan era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0 teh. Itu tuh teknologi di mana teknologinya tuh udah nyatu banget teh sama kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah ini juga bukan cuma tren sementara teh, tapi ini sudah menjadi realita di kehidupan gitu. Benar banget Teh Sophie. Nah ini itu yang paling kerasa perubahannya itu waktu pandemi COVID-19. Bener banget itu ya. Beberapa tahun yang lalu semua sekolah itu ditutup. Nah, pembelajaran beralih ke online juga ya. Iya enggak? Dan itu menjadi semacam uji coba besar-besaran buat sistem pendidikan kita sih. Nah, karena dari pengajaran online begitu ya teh, Iya. paling keras hasilnya tuh sangat mengejutkan ya. Nah, benar. Karena ada yang berhasil karena ada adaptasi yang baik, tapi juga banyak yang keteteran begitu kan. Karena guru-guru yang senior itu harus belajar Zoom, belajar Google Classroom, itu harus belajar dari nol. Jadi orang tua juga di rumah harus jadi guru dadakan. Iya, Ya. benar sekali. Nah, dan anak-anaknya sendiri ada yang justru lebih nyaman belajar secara online sebenarnya karena menurut mereka lebih santai. Ada yang merasa belajar kan kalau di rumah kita tidak perlu duduk depan guru gitu, kita bisa sambil rebahan ya kan, Google Meet itu bisa sambil rebahan. Dan ada juga yang akhirnya malah learning loss, ketinggalan materi karena nggak bisa fokus belajar di rumah. Karena apa? Karena mereka yang tadi merasa lebih malas belajarnya. Karena merasa santai begitu kan. Benar sekali. Nah, ini yang bikin kita sadar ya teh bahwa teknologi itu alat bukan tujuan gitu. Jadi secanggih apapun platformnya, kalau gurunya nggak siap dan siswanya nggak terdampingi, Iya. hasilnya bakal tetap kurang optimal begitu ya teh. Iya, benar banget tuh. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian yang menarik nih, tantangan nyata dalam pendidikan kita di zaman sekarang tentunya. Dan ini bukan hanya sekedar teori, tapi ini yang beneran terjadi di lapangannya sekarang bagaimana. Nah, sekarang kita akan mengenal Teh Sophie. Apa aja nih? Yang pertama. Nah, tantangan yang pertama itu menurut saya ya teh yang
kesenjangan digital begitu ya. Karena kita sering dengar istilah digital divide. Apa itu digital divide? Digital divide itu adalah jurang yang memisahkan antara yang punya akses teknologi dan yang nggak punya begitu teh. Iya benar, di kota besar mungkin anak-anak udah punya tablet masing-masing ya kan. Ya, Tapi di daerah 3T terdepan, luar dan tertinggal masih banyak yang sinyalnya aja juga susah. Nah gimana mau belajar online kan kalau YouTube aja buffering terus. Bener banget teh. Dan ini juga jadi PR besar ya buat pemerintah dan kita ya teh sebagai calon pendidik begitu kan. Kita juga gak bisa nerapin satu solusi untuk semua keadaan yang berbeda-beda begitu ya. Benar banget ya Sofi. Nah, terus selain tantangan pertama yang tadi disampaikan oleh Teh Sofi, ada juga tantangan yang kedua. Nah, tantangan yang kedua itu apa? Karakter di tengah banjir informasi. Benar banget. Anak-anak sekarang itu setiap hari terpapar ribuan konten dari TikTok, konten dari Instagram, konten dari YouTube, game online, dan nggak semua konten itu baik. Iya. Setiap hari mereka mengkonsumsi konten tersebut, padahal konten yang terlalu banyak itu tidak baik untuk otak dan bisa menyebabkan nantinya anak tersebut bisa brain rot juga. Iya bener banget ya teh. Ya di sini juga kan peran guru madrasah itu jadi sangat krusial ya teh. Karena terutama bagi kita yang kuliah di PGMI begitu ya teh. Benar banget. Nah guru ini juga bukan cuman mengajarkan baca tulis hitung doang, tapi juga membentuk akhlak dan karakternya dari masa dini begitu. Benar sekali. Oke, jadi gimana sih caranya kita bersaing dengan konten-konten yang viral yang bisa mengguncang nilai-nilai anak nih? Kalau kita sendiri ketika tampil sebagai guru, mengajarnya pun monoton dan gak menarik bagi anak-anak. Gimana tuh Teh? Nah itu tantangan yang ketiga ya teh. Iya. Kita tuh sebagai guru harus adaptif karena kurikulum sekarang itu sudah berubah jadi kurikulum merdeka ya teh, yang lebih fleksibel, terus berbasis proyek dan berpusatnya itu pada siswa. Iya. Nah ini menuntut guru itu harus terus belajar, berinovasi dan mau keluar tuh dari zona nyamannya. Tantangan yang keempat itu yang gak kalah penting gak sih? Iya. Kesehatan mental Benar siswa. banget kesehatan ya. Ini isu yang paling mengkhawatirkan. Tekanan akademis, perundungan cyberbullying, sampai kecanduan gadget ya, Sophie, semua ini berdampak besar kepada kondisi psikologis dari seorang anak. Dan nyatanya sekarang semua hal yang tadi disebutkan itu sudah terjadi secara bersamaan di zaman kita hari ini. Itu. Nah jadi kita tuh sebagai guru tuh harus lebih peka gitu ya kan, karena jangan sampai ya kita hanya fokus pada nilai angka tapi lupa pada melihat kondisi hati anak-anak kita begitu kan. Iya bener banget Sophie. Oke Kak Sophie, setelah kita nih ngobrolin tantangannya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih hopeful, yaitu peluang dan solusi yang kita ambil sebagai calon guru di era ini apa aja? Kak Sophie, silahkan. Nah yang pertama itu kita tuh harus memanfaatkan teknologi secara kreatif ya teh, karena daripada bersaing sama konten yang viral-viral itu ya, kenapa kita juga gak bergabung nih dengan dunia itu buat konten pembelajaran yang menarik, Iya, relevan, terus bernilai juga begitu. Benar, itu salah satu cara agar konten kita sebagai guru, konten edukasi itu lebih dilirik oleh pemerintah. Anak, sebenarnya ada banyak guru sekarang yang bikin video pembelajaran di YouTube, di TikTok itu banyak konten edukasi, bahkan e-modul yang interaktif. Nah, banyak sekarang guru yang membuat konten-konten seperti itu dan anak-anaknya juga lebih antusias menggunakan pembelajaran seperti itu karena disajikan dengan cara yang mereka sukai. Nah, yang keduanya ya, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apa tuh Sophie? Jadi teh
sebagai guru MI. Ya, benar banget tuh. Karena di tingkat dasar disinilah pondasi belajar anak itu terbentuk. Kalau kita bisa menanamkan cita belajar sejak kecil, itu merupakan investasi yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiganya ya Teh, ada kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Benar, itu penting banget. Benar itu. Karena pendidikan itu kan nggak bisa kerja sendiri ya Teh. Iya. Nah, guru perlu dukungan orang tua, terus orang tua juga kan perlu panduan dari gurunya, begitu kan. Jadi komunikasi yang baik antar kedua orang tua dan guru itu adalah kunci. Benar. Iya, benar banget. Soalnya kan orang tua bisa tahu keadaan anaknya di sekolah. Iya. Dan guru pun bisa mengetahui nih bagaimana sih karakteristik si anak tersebut di rumahnya. Ya, jadi guru antara orang tua dan guru itu harus mempunyai tali silaturahmi yang baik. Dan yang keempat, Sophie, teman-teman tahu tidak? Nah, ini yang aku sangat suka banget. Nah, menjadi guru yang relatable. Nah, anak-anak zaman sekarang ini bukan anak-anak yang tipenya itu dikasih ceramah 1 jam, dikasih ceramah 2 jam, dan hanya duduk diam saja. Nah, mereka itu butuh guru yang bisa diajak ngobrol, mereka butuh guru yang bisa menjadi teman, dan yang bisa mereka percaya. Kalau misalnya cuma guru mengajar secara ceramah aja, anak-anak tidak akan tertarik ke Sophie. Iya, benar banget. Jadi guru yang manusiawi itu guru yang ngerti gitu kan, ngerti ke struggle siswanya. Jadi nggak cuma nuntut nilai, tapi juga peduli gitu Teh sama prosesnya. Nah, itulah guru yang dikenang sepanjang hidup oleh murid-muridnya ya Teh. Ya, benar banget. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai saja di penghujung obrolan kita hari ini. Nah, ada yang mau direfleksikan dulu sebelum ditutup? Ada dong, ada ya. Nah, saya mau bilang bahwa jadi guru itu bukan pekerjaan biasa ya. Karena di zaman yang serba berubah ini ya Teh, kita dituntut untuk terus tumbuh, bukan hanya secara akademis, tapi secara personal dan spiritualnya juga. Betul, aku nih jadi ingat nih kata-kata dari Kerajaan Dewantara. Teman-teman masih ingat tidak? Ingar sok sutulodo, ing madio bangun kaso, tuturi handayani. Di depan kita memberi teladan, di tengah kita membangun semangat, dan di belakang kita memberi dorongan. Nah, filosofi ini tetap relevan bahkan di era digital sekalipun filosofi ini masih sangat relate ya teman-teman. Benar sekali Teh Amel. Jadi buat teman-teman semuanya ya, khususnya yang sedang menempuh studi PDNI ini sama kayak kita ya, kita juga sedang dipersiapkan nih jadi agen perubahan di kelas-kelas madrasah nanti. Jadi jangan takut ya dengan tantangan zaman. Jadi jadikan teknologi itu sebagai sahabat ya, bukan sebagai ancaman. Benar banget. Dan yang paling penting juga, jangan lupa bahwa hati seorang guru itu adalah kurikulum pertama yang diterima oleh seorang anak. Didiklah anak-anak peserta didik dengan cinta, dengan ilmu, dan juga dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali Teh Au. Iya. Terima kasih sudah